Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Halo calon pengusaha sukses. Ya, bertemu kembali di channel Nanang Arifin. Di sini Bapak akan menceritakan seorang tokoh pengusaha muda yang meraih pengusaha muda berprestasi nomor 1 tahun 2017. Beliau juga lulusan Institut Pertanian Bogor, namanya Mas Aang Permana, alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor tahun 2012. Beliau itu menjadi seorang pemilik PT ya, yang memproduksi makanan dari ikan petek. Nah, di sini beliau suksesnya itu merintis dari bawah. Beliau ketika sebetulnya bukan berasal dari keluarga kaya raya, dari keluarga tidak mampu. Beliau SMA-nya di Bandung, sedangkan kuliahnya di Bogor, di Institut Pertanian Bogor. Dia membiayai kuliahnya dengan bekerja, berwirausaha, dan mendapatkan beasiswa, sehingga mandiri tanpa bantuan orang tua. Nah, di sini dia ketika kuliah juga sukses studinya dan sukses organisasinya. Ketika kuliah, dia sudah pernah menjadi juara mahasiswa berprestasi, lalu menjadi juara karya tulis ilmiah. Lalu beliau juga aktif di organisasi, pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa program studi. Artinya beliau itu sukses studi juga sukses organisasi. Nah, di sini beliau juga ketika lulus dari kuliah tidak berpikir bagaimana bekerja pada orang lain, tapi bagaimana membangun usaha sendiri, mandiri. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi wirausaha ikan konsumsi. Bapak menyampaikan materi ini Bapak ambil dari LKS halaman 53 sampai 55. Tujuan pembelajarannya apa dari pertemuan kali ini? Yang pertama, kalian calon pengusaha sukses mengetahui ciri-ciri wirausaha budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, kalian mengetahui jenis-jenis resiko wirausaha. Yang ketiga, Anda bisa menganalisis peluang suatu usaha. Nah, di sini kalau ditanya ciri-ciri wirausaha itu apa saja? Karakter-karakter apa yang harus dimiliki oleh wirausaha? Misalnya ini, ada pengusaha terkenal Bob Sadino, pengusaha kondang, sukses. Apa sikap-sikapnya? Apa sifat-sifatnya? Sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, yang pertama adalah dia harus percaya diri, berpikir positif, berpikir sukses, tidak berpikir gagal. Ketika kamu berpikir gagal, maka kamu telah merencanakan kegagalan. Ketika kamu berpikir sukses, maka kamu telah merencanakan kesuksesan. Berorientasi tugas dan hasil. Orientasinya bagaimana menghasilkan produk yang diminati oleh konsumen. Penjual bakso, bagaimana bakso ini rasanya enak, banyak orang suka. Itu ya. Membuat tempe, bagaimana tempe yang kita buat rasanya enak dan diminati oleh banyak konsumen. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Nah, di sini berani mengambil resiko itu banyak, 3 resiko itu ya. Maaf. Resiko itu ada 3. Yang pertama adalah resiko kecil. Apa itu resiko kecil? Jumlah ikan yang dipelihara tetap, tetapi pembeli berkurang. Daya beli masyarakat terhadap ikan berkurang. Seperti ini, di era pandemik ini,
sehingga ada pembatasan sosial, ada lockdown, maka warung-warung menjadi sepi, tempat wisata menjadi sepi, maka pembeli menjadi berkurang. Resiko sedang, rusaknya sarana pemeliharaan dan matinya ikan dalam jumlah yang banyak. Resiko besar, matinya semua ikan dan hilangnya konsumen. Tapi di sini dari pengalaman orang tua bapak yang dulu peternak ikan, pernah memang beberapa kali gagal, banyak ikan yang sakit, banyak ikan yang mati. Tapi kalau dihitung lebih banyak sukses daripada gagal. Tapi orang tua bapak ketika bapak masih kuliah itu tidak pernah putus asa, tidak pernah pedot atau ceklean ketika ikannya banyak yang mati. Di sini, sehingga resiko itu pasti dihadapi oleh semua pengusaha. Kegagalan itu pasti dihadapi oleh semua pengusaha. Katanya Bab Sardino, jika kamu ingin sukses, maka harus pernah menemukan sebuah kegagalan. Yang keempat, ciri wirausaha, ya, memiliki sikap kepemimpinan. Maaf, rata-rata ini yang pernah disampaikan oleh Ketua Kahmi Tulungagung, Ketua Alumni HMI Tulungagung, waktu itu dijabat oleh Dr. Laitopa. Dia mengatakan di dalam ketika Disnatalis HMI tahun 2008, rata-rata pemimpin daerah, menteri-menteri, pejabat daerah, pejabat nasional yang sukses, itu latar belakangnya adalah pengusaha. Pemimpin daerah yang inovatif, kreatif, rata-rata sebelumnya menjadi pengusaha sukses. Seorang wirausaha, ciri yang kelima yaitu berorientasi ke masa depan. Selanjutnya, ciri wirausaha selanjutnya jujur dan tekun, rajin bekerja, tidak pernah putus asa. Yang ketujuh, original produk. Yang diciptakan itu adalah sesuatu yang baru atau buatan sendiri. Selanjutnya, seorang pengusaha itu harus punya sikap yang inovatif dan kreatif. Apa itu inovatif? Inovatif adalah menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Kalau kreatif, menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ini contoh inovatif. Menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Nah, di sini menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada ini adalah contohnya sampel. Jajanan sampel. Nah, jajanan sampel di sini itu berasal dari suatu desa Kecamatan Pagah, Desa Sempol, Malang, menciptakan makanan yang baru yang belum pernah ada, dari tepung tapioka dicampur ikan bandeng. Ini belum pernah ada, tapi sayangnya ini yang menciptakan ini tidak mempatenkan, sehingga banyak orang niru buat sampel dan tidak bisa diganggu gugat. Selanjutnya yang adalah bakso blendy. Maaf, ini akan saya ubah dulu gambarnya ya. Nah, bakso blendy. Nah, sebentar.
bakso blendi. Ini suatu yang kreatif. Berbeda dengan bakso-bakso yang lain. Bakso blendi ini adalah bakso kuahnya diberi lombok-lombok yang utuh. Nah, ini memang bagi penyuka kuliner yang sangat pedas sekali. Alumni MAN, dia dulu kuliah di Unibro, sekarang juga punya warung blendi, punya cabang di Malang dan di Blitar yang dijual di dekatnya terminal Patria di sini. Ini bentuk yang kreatif, menemukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Kalau inovatif itu sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Nah, di sini ketika kamu buka usaha, mau merencanakan suatu usaha budidaya ikan konsumsi misalnya, entah itu lele, nila atau gurame, maka yang kamu lakukan adalah yang pertama menganalisis kebutuhan pasar di lingkungan sekitar. Yang kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT sudah Bapak ajarkan. Yang belum, ini adalah menganalisis kebutuhan pasar di lingkungan sekitar. Nah, di sini ketika kita menganalisis kebutuhan pasar, kita harus melihat permintaan pasar. Permintaan masyarakat terhadap ikan itu tinggi atau rendah. Maaf saja di musim pandemik ini, karena tempat wisata banyak yang ditutup, selanjutnya adalah warung-warung, akibatnya banyak restoran-restoran tidak ada pembeli. Warung-warung makan tidak ada pembeli, sehingga permintaan ikan menjadi berkurang. Dulu ketika kita panen ikan gurame, 1 kilo bisa 30.000. Sekarang mungkin tinggal 19.000 atau 20.000. Itu kita lihat. Dan kita lihat bukan daerah lingkungan sekitar kita, tapi kita lengkap sekup nasional. Karena pemasaran ikan itu tidak hanya dari Tulungagung untuk orang Tulungagung, tidak. Dari Tulungagung untuk orang Surabaya, orang Yogyakarta, orang Jakarta, orang Tasikmalaya. Gitu. Nah, di sini ada 3 segmen budidaya ikan konsumsi. Yang pertama, orang membudidayakan ikan konsumsi, ada yang sampai tingkat pembenihan. Kalau pembenihan, maka dia akan menghasilkan benih ikan yang kecil. Pendederan, maka dia akan menghasilkan benih ikan yang ukurannya sedang. Pembesaran, maka dia akan menghasilkan ikan yang layak untuk dikonsumsi. Misalnya kalau orang pelihara ikan, maka ada yang melihara hanya sampai ukuran sak silet terus dijual. Ada yang ukurannya sak bentul terus dijual. Ada yang ukurannya untuk dikonsumsi. Nah, di sini kadang-kadang petani itu hanya untuk pembenihan sampai ikan kecil saja. Hanya pendederan saja. Hanya pembesaran saja. Seperti itu. Dan jarang di masyarakat kita yang petani yang memelihara ikan untuk pemijahan, dikawinkan lalu menjadi larva. Kebanyakan ya membesarkan ikan saja. Seperti itu. Untuk analisis SWOT sudah Bapak jelaskan di pertemuan yang kemarin. Nah, sebagai penutup, ini ada pesan, usaha itu seperti manusia. Semuanya pernah jadi bayi. Tak ada yang langsung menjadi kuat dan besar. Dari kecil dulu, bukan langsung dari besar. Banyak perusahaan gagal itu karena si anak langsung mengelola perusahaan warisan orang tuanya. Ada istilah kakek neneknya yang mendirikan usaha, ayahnya yang membesarkan usaha, anaknya yang menghancurkan, cucunya yang menghancurkan. Karena apa? Karena dia terlalu dimanja orang tua, tidak dikader. Akhirnya ketika memegang perusahaan setelah orang tuanya meninggal dunia, dia gagal mengembangkan usahanya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejo wong kang lali, sik bejo wong kang eling nang padha. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.